Hai guys, kembali lagi dengan saya Raihan Febi Pratama dengan NIM 7012513 dari kelas 2A Sistem Informasi 2025. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi, komponennya, karakteristik, manfaat, sampai perkembangan dari sistem informasi tersebut dari mata kuliah Konsep Sistem Informasi dengan dosen pengampu saya, Pak Heru Kurniawan Eskom Mkom. Check it out. Nah, apa sih itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Secara umum, sistem informasi mengolah data menjadi informasi yang guna untuk mengambil keputusan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai definisi, komponen, karakteristik, manfaat, serta perkembangan sistem informasi. Nah, kita masuk ke bagian definisi dari sistem informasi, yaitu yang pertama, secara umum sebuah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan analisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Yang kedua, menurut para ahli, yaitu kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk mengolah data menjadi informasi yang berharga bagi organisasi atau individu dalam mendukung tugas-tugas operasional dan manajemen. Nah, kita masuk bagian komponen. Yang pertama, manusia. Manusia adalah pihak yang terlibat dalam mengolah dan menggunakan sistem, mulai dari pengguna akhir, analisis sistem, programmer, dan administrator jaringan. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Komponen fisik seperti komputer, server, perangkat penyimpan data, dan proses pintar. Yang ketiga, perangkat lunak software, yaitu program atau aplikasi yang mengintegrasikan perangkat keras untuk memproses data, misalnya seperti sistem operasi, database, atau aplikasi web. Yang keempat, data. Data adalah fakta yang mentah, angka, atau catatan yang belum diolah tetapi siap untuk diproses menjadi informasi. Yang kelima, jaringan atau komunikasi. Media yang menghubungkan berbagai perangkat keras agar dapat saling berbagi data dan sumber daya. Yang keenam, prosedur, aturan, instruksi, atau kebijakan yang mengatur bagaimana cara menggunakan sistem untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kita masuk ke bagian dari karakteristik dari sistem informasi. Yang pertama yaitu komponen, terdiri dari subsistem dan subsistem yang saling berinteraksi. Yang kedua, batasan atau border, yaitu daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luar. Yang ketiga, lingkungan luar, adapun di luar batasan sistem memengaruhi operasi sistem. Yang keempat, penghubung, media yang menghubungkan satu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang kelima, masukan atau input, energi atau data yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang keenam, pengolahan atau proses, bagian yang mengubah memasukkan menjadi keluar dan mengguna. Yang ketujuh, keluaran atau output, hasil dari energi yang diolah berupa informasi yang akurat. Yang kedelapan, sasaran atau tujuan, yaitu target akhir yang ingin dicapai oleh sistem tersebut agar berjalan efisien. Nah, kita masuk ke bagian dari manfaat sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, menyediakan data yang cepat, akurat, dan real time bagi pihak manajemen. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, memudahkan kolaborasi antara divisi atau tim kerja melalui integrasi data. Yang keempat, keunggulan kompetitif, yaitu membantu organisasi bersaing lebih ketat melalui analisis pasar atau efisiensi layanan yang lebih baik. Nah, kita masuk ke bagian perkembangan dari sistem informasi. Yang pertama yaitu era tradisional. Di era 1990-an, pengolahan data dilakukan secara manual atau menggunakan mesin akuntansi mekanisme sederhana. Fokusnya murni pada pencetakan data, seperti data processing. Yang kedua, era mainframe, yaitu dari era 1960 sampai 1970, yaitu penggunaan komputer besar mulai diadoptasikan oleh perusahaan besar untuk otomatisasi data, administrasi, dan keuangan seperti SIM, sistem informasi manajemen awal. Yang ketiga, era PC dan jaringan, yaitu di era 1980 sampai 1990, yaitu lahirnya komputer pribadi atau PC dan jaringan lokal atau
AN, yaitu sistem informasi mulai digunakan di tingkat departemen melahirkan konsep Decision Support System atau DSS. Yang keempat, era internet dan e-commerce, yaitu di era 2000-an. Sistem informasi berbasis web berkembang pesat, terjadi di integrasi global melalui sistem seperti Enterprise Resource Planning atau ERP dan maraknya bisnis digital. Yang kelima, era cloud dan big data di era 2010 sampai sekarang, yaitu sistem beralih ke komputasi awan, yaitu cloud computing, mampu mengolah data skala raksasa atau big data dan mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan seperti intelligent AI atau untuk menganalisis lebih prediktif dan otomatis.